warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang produk perbankan syariah. Apa sih itu perbankan syariah? Perbankan syariah didefinisikan sebagai institusi keuangan yang menyediakan layanan produk perbankan sesuai hukum syariat Islam, di mana semua aktivitas transaksi itu terbebas dari riba dan spekulasi. Perbankan syariah juga mengintegritaskan sifat-sifat etika Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah konsep dasar perbankan syariah. Nah, konsep dasar perbankan syariah ini berlandaskan kepada 4 prinsip utama. Yang pertama adalah amanah, keadilan, kemitraan, dan transparansi. Semua transaksi yang dilakukan dengan tanggung jawab dan saling menguntungkan. Berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga tetap, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sehingga resiko dan keuntungan yang didapatkan dibagi secara adil. Sistem ini juga mendorong investasi produktif dan stabilitas ekonomi. Nah, poin selanjutnya yaitu akad penghimpunan dana. Nah, akad penghimpunan dana di bank syariah meliputi tabungan dan deposito yang berlandaskan prinsip amanah dan bagi hasil. Nah, berbeda dari sisa pada bank konvensional. Pada tabungan syariah digunakan akad wadiyah, yaitu nasabah menitipkan dana kepada bank yang bertanggung jawab atas keamanan serta dapat memberikan bonus secara sukarela. Nah, sedangkan deposito syariah menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah sebagai pemilik modal atau sohibul mal mempercayakan pengelolaan dana kepada bank sebagai mudharib, dan keuntungan dibagi sesuai hisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali karena kelalaian bank. Melalui digitalisasi dan kerjasama dengan fintech untuk meningkatkan efisiensi transaksi meskipun menghadapi tantangan seperti resiko likuiditas pasca pandemi, namun literasi masih rendah. Hanya sekitar 20-30% yang memahami konsep wadiyah dan mudharabah. Selanjutnya itu ada akad penyaluran dana atau murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Akad penyaluran dana dalam perbankan syariah mencakup pembiayaan yang menekankan kemitraan dan pembagian risiko. Berbeda dari pinjaman berbunga di perbankan konvensional yang membagi debitur dengan bunga tetap, murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang atau aset atas nama nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati secara bertahap. Akad ini cocok untuk pembelian barang konsumtif atau investasi, namun rentan terhadap resiko default, terutama dalam kondisi ekonomi tidak stabil. Mudharabah melibatkan kemitraan bagi hasil, di mana bank sebagai pemodal memberikan dana kepada nasabah sebagai pengelola berdasarkan nisbah yang disepakati, dan risiko kerugian ditanggung oleh bank kecuali jika disebabkan oleh kelalaian nasabah yang membuatnya ideal untuk usaha produktif, namun memerlukan pengawasan ketat terhadap kinerja nasabah. Nah, masuk ke pembahasan dan hasil diskusi. Perkembangan perbankan syariah dimulai dari berdirinya Bank Moneter Indonesia pada tahun 1991. Bank ini menjadi pelopor perbankan syariah dan berhasil bertahan pada krisis moneter pada tahun 1998 tanpa bantuan pemerintah. Sejak tahun 2013, pengawasan perbankan syariah dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK guna untuk memperkuat pengawasan terintegrasi. Pada tahun 2015, total aset perbankan syariah mencapai 273,49 triliun rupiah dengan pangsa pasar
di 4,61%, yang menunjukkan pertumbuhan positif meskipun belum optimal. Setelah berakhirnya roadmap perbankan syariah Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019, OJK meluncurkan roadmap baru untuk tahun 2020 sampai 2025 yang berfokus pada kekuatan atau penguatan ekosistem syariah, digitalisasi, dan inklusi keuangan. Salah satu pencapaian besar adalah penggabungan 3 bank syariah milik BUMN, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia pada 1 Februari 2021. BSI menjadi bank syariah terbesar dengan aset mencapai 245,7 triliun rupiah dan menempati posisi 10 besar bank nasional. Produknya dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama ada produk pendanaan mencakup giro, tabungan, dan deposito dengan akad wadiah, yadamanah, serta mudharabah. Yang kedua yaitu produk pembiayaan meliputi murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, salam, dan iktisna. Dan yang ketiga yaitu jasa keuangan lainnya seperti layanan transfer, inkaso, wakaf tunai, zakat, dan kafalah.